Oke. Oke, jadi sekali lagi untuk praktikum ELISA dikerjakan 2 kali ya. Hari ini tanggal 18 Mei dan tanggal 25 Mei minggu depan. Ya. Baik. Nah, seperti kita ketahui bahwa di praktikum ini, praktikum 1, kita akan mengerjakan indirect ELISA. ELISA indirect ya, dengan tujuan untuk mengukur titer antibodi atau titer antiserum pada ayam yang sudah divaksin dengan vaksin ND. Ya, sama ya dengan uji AI kemarin. Jadi setelah ayam divaksin, tentunya di dalam tubuh ayam akan timbul antibodi. Nah, antibodi tadi bisa kita deteksi gitu ya, antara lain dengan uji HI, seperti yang dikerjakan tempoh hari, uji CFT yang juga sudah dikerjakan, uji AGBT yang sudah dikerjakan, dan hari ini terkait dengan uji ELISA. Ya. Nah, tentunya masing-masing uji memiliki standar yang berbeda-beda. Ya, seperti apa? Silakan nanti diikutin begitu ya. Nah, hari ini kita akan mengerjakan sebanyak 32 serum ayam ya, yang diambil dari suatu peternakan ayam yang sudah melakukan vaksinasi ND. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah sudah timbul kekebalan pada ayam yang sudah divaksin dengan vaksin Newcastle disease. Ya. Baik. Petunjuk laporan praktikum sudah juga saya kirim ya ke aula. Tolong nanti pengerjaan laporan praktikum dikerjakan ya paling lambat dikumpulkan hari Jumat ya minggu ini. Ya sekarang kan masih hari Selasa ya, masih Rabu, Kamis, Jumat. Jumat paling lambat dimasukkan ke aula. Tentunya sudah dilengkapi ya dengan mungkin ada gambar, ya ada keterangan, ada apa begitu ya terkait dengan tujuan praktikum yang pertama ini. Nah, pada praktikum ELISA hari ini kita akan mengukur titer antibodi ND pada ayam ya. Tadi disampaikan ada 32 sampel serum yang diuji dengan hasil yang tampak pada preparat saudara. Nanti setelah selesai ini saya akan kirimkan preparat saudara ya dan hasil pengujian pada ELISA reader. Ya seperti apa? Nanti di akhir ini akan kami sampaikan, akan kami WA lewat Komting masing-masing atau lewat WhatsApp di kelompok ilmu penyakit viral ya baik yang ada di Surabaya maupun di Banyuwangi. Ya. Nah, pengujian antiserum ND nanti akan dilakukan dengan menggunakan konjugate yang berlabel alkalin fosfatase. Jadi suatu prinsip ya pada uji ELISA adalah di mana uji ini akan menggunakan label ya antibodi yang menggunakan label salah satunya adalah enzim yaitu enzim alkalin fosfatase. Nah, supaya kelihatan nanti, maka akan ditambahkan substrat. Nah, berpasangan antara alkalin fosfatase dengan substrat PNPP, para nitrovinyl fosfat. Ya, semua ada di buku petunjuk praktikum ya, protokol praktikum ada semuanya. Silakan dibaca semuanya yang sudah saudara beli tempo hari. Ya. Nah, selesai ini maka supaya tampak hasilnya, maka preparat harus dibaca pada panjang gelombang 405 nanometer. Tentunya dengan menggunakan alat yang disebut dengan ELISA reader ya, atau spektrofotometer yang khusus untuk ELISA. Nah, nanti pertanyaan cukup sederhana ya. Yang pertama adalah hitung berapa jumlah sampel yang positif dari 32 sampel ya, berdasarkan apa yang saya sampaikan. Kemudian berapakah rata-rata titer antibodi dari masing-masing sampel yang saudara kerjakan nanti. Ya. Oke, baik. Selanjutnya nah, sebagai bahan di sini adalah tentunya hampir sama dengan uji HI kemarin ya, hanya ada sedikit perbedaan. Ada antigen ND tentunya yang sudah diketahui, ada antiserum ND yang berasal dari ayam yang divaksin ND tentunya yang akan kita periksa. Kemudian juga ada conjugate ya, antigen yang berlabel alkalin fosfatase, kemudian ada substrat para nitrovinyl fosfat, ada buffer substrat dietanolamin, larutan dietanolamin, semua ada di buku ya. Kemudian ada buffer coating, ada buffer karbonat, ada buffer washing, ada buffer NaCl ditambah dengan twin, ada buffer blocking atau creamer ya yang mengandung creamer 4%, buffer AC yang mengandung creamer 1%, dan buffer stopping yang mengandung NaOH 3N ya nanti akan kita
lihat seperti apa. Nah, alatnya adalah seperti biasa pada praktikum ELISA ya, ada microblood ELISA. Jadi microblood ELISA itu mirip ya dengan microblood pada HI, cuman bedanya dia bentuknya flat ya. Kalau pada HI kan bentuknya V ini ya, pada bawah dasar itu bentuknya V. Kalau uji HI, kalau pada ELISA bentuknya flat gitu ya. Tetapi dari bahan berbeda ya, karena dari bahan juga bisa menunjukkan harga begitu. Nah, plate ELISA memang sedikit lebih mahal, kira-kira sekitar 5-6 kali ya dari harga plate pada HI. Tetapi plate ELISA memiliki kespesifikan di mana antigen atau antibodi yang di-coating atau dilekatkan pada microplate pada ELISA, maka dia tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa lepas meskipun dia mengalami proses washing atau pencucian. Ya, beda dengan uji HI, kalau sudah melakukan uji HI, kemudian tiba-tiba terbalik gitu ya, plate saudara terbalik, maka semua hilang gitu ya. Nah, pada ELISA tidak. Ketika kita sudah coating antigen, kemudian dicuci ya, kemudian dikeringkan, antigen tetap nempel. Ditambahkan antibodi, kemudian dicuci, keringkan, antibodi tetap nempel ya, sampai dengan tahap akhir yang penambahan substrat baru dapat dilakukan pembacaan begitu. Nah, selain microplate pada ELISA juga ada pipet multi-channel dengan berbagai ukuran ya. Ini sayang saudara tidak bisa mengerjakan secara langsung ya. Semua bahan ada di lab virologi ya. Pipet mono ukuran 1-10 mikroliter, pipet mono yang 10 sampai dengan 100 mikroliter, kemudian ada battery disk, ada pipet isap ya, ditambah bulb, ada beker glass, ada Erlenmeyer, ELISA reader, monitor dan printer, ini satu set ya. Kemudian ada juga inkubator untuk mendapatkan suhu 37 derajat Celcius. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah prinsip dasar pada ELISA. Jadi garis ini, garis yang memanjang warna biru ini, diibaratkan adalah dasar pada well microplate. Ya, jadi sekali lagi, garis biru ini kadang-kadang ada gambar yang diarsir ya. Pada buku itu ada gambar yang diarsir gitu ya, di bawahnya. Ini tanpa arsir, tapi menunjukkan bahwa garis ini sama dengan dasar pada microplate. Nah, karena kita akan menguji antibodi ayam dengan indirect ELISA, maka kita melakukan coating antigen. Ya, jadi segitiga yang berwarna kuning ini adalah antigen ND yang sudah kita ketahui. Ya, antigen ND pastinya sudah kita ketahui. Kemudian nanti akan ditambahkan antibodi primer, ya, primary antibody, di mana antibodi ini berasal dari ayam, ya, serum ayam yang diambil dari ayam yang sudah dilakukan vaksinasi ND. Oke ya. Nah, kalau di dalam tubuh ayam mengandung antibodi ND, tentunya ketika direaksikan dengan antigen ND, dia akan bereaksi ya, terikat. Sama seperti pada uji HI, ketika saudara melakukan antibodi ND ya, ditambah dengan antigen ND, kemudian ditambah dengan eritrosit, akan tampak adanya hambatan aglutinasi. Nah, pada uji ELISA akan sedikit berbeda ya, karena dasarnya bukan aglutinasi, tapi adalah perubahan warna. Seperti apa nanti kita lihat. Nah, setelah ditambahkan antibodi, dan jika memang antibodi dari ayam ini mengandung antibodi ND, maka dia akan terikat pada antigen ND. Nah, selanjutnya ditambahkan dengan konjugat. Ya, konjugat adalah suatu anti-antibodi. Bisa dipahami ya? Kalau antibodi kan anti-antigen ya. Jadi misalnya antibodi ND adalah antibodi yang dibuat dari atau terhadap antigen ND, ya kan? Nah, ini adalah anti-antibody. Maka disebut juga dengan secondary antibody atau conjugate. Nah, conjugate ini biasanya bersifat antispesies. Kalau yang kita periksa adalah serumnya ayam, ya, maka conjugate-nya adalah anti-ayam atau anti-chicken. Ya, supaya apa bisa melekat ya? Tanpa itu tidak bisa melekat, ya. Kemudian tahap akhir ditambahkan substrat. Nah, dari substrat ini akan merubah warna yang semula larutan tidak berwarna menjadi berwarna. Nah, setelah itu kemudian plate akan dibaca dengan menggunakan ELISA reader. Saya ulang sekarang ya, prinsip ini ya, prinsip pada indirect ELISA. Jadi antigen coating pada microplate ya. Kemudian dengan ditambahkan dengan antibodi yang homolog. Artinya kalau antigennya ND, yang kita tambahkan harus antibodi terhadap ND supaya terjadi ikatan. Kalau antibodinya bukan ND tentu tidak terikat, gitu ya. Dan ketika ditambah dengan conjugate juga tidak terikat. Maka ketika ini adalah antibodinya ND, dia akan terikat pada lengan ini kan, ya. Kemudian ditambahkan karena ini berasal dari ayam,
maka conjugate-nya adalah anti-chicken. Karena conjugate adalah anti-spesies. Misalnya sekarang saya ganti ya, antigennya ada saya ganti distemper, ya, misalnya distemper pada anjing ya, maka ini adalah antibodi anjing. Ya. Nah, kalau ini antibodi anjing, maka conjugate-nya adalah anti anjing, ya. Oke, sekarang pertanyaan saya ya. Bisakah saudara membuat antibodi ini, primer ini terhadap antigen ND? Atau bagaimanakah saudara dapat mendapatkan antibodi ND? Yang bisa langsung aja menjawab ya. Kelompok A, B, C, D, E, F, Banyuwangi. Ya, silakan yang bisa menjawab. Bagaimana kita mendapatkan antiserum atau antibodi ND? Halo. Halo mahasiswa. Dengan izin jawab, Prof. Iya, silakan ayo. Nggak usah malu-malu ya. Tadi mohon maaf pertanyaannya agak tersendat, tapi kemungkinan itu untuk mendapatkan antibodi dari ND itu bisa diambil dari apa itu serumnya ayam yang sudah terinfeksi oleh ND atau yang sudah tervaksin. Oke, ya, jadi benar ya. Jadi betul untuk mendapatkan antibodi ND atau untuk membuat antibodi ND maka ada dua cara ya, yaitu dengan cara ayam disuntik dengan vaksin ND, maka dalam beberapa minggu dalam tubuh ayam akan timbul antibodi ND. Atau secara alamiah, ayam yang sembuh dari penyakit ND tentu di dalam tubuhnya mengandung antibodi ND. Nah, itulah yang kita gunakan dalam hal ini ya. Tetapi untuk praktikum hari ini yang kita gunakan adalah serum dari ayam yang divaksin ND ya, bukan yang terinfeksi oleh virus ND. Oke ya, oke, paham sekarang ya. Jadi cara mendapatkan atau membuat antibodi ND adalah dengan cara menyuntikkan antigen atau vaksin ND ke tubuh ayam ya, atau dengan cara memanen ayam yang pernah terinfeksi oleh virus ND, sembuh dari virus ND, kemudian kita dapatkan antibodi ya yang akan kita gunakan pada pengujian diagnostik atau apa begitu. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua sekarang ya. Bagaimana kita mendapatkan antibodi anti-chicken? Tadi kan ini kalau ini antigen ND kan, ini antibodinya ND ya, dari ayam. Ini adalah conjugate-nya anti-spesies gitu ya. Berarti kalau ini ayam, berarti adalah anti-chicken ini gitu ya. Oke, nah kira-kira bagaimana cara membuat anti-chicken? Ada yang bisa? Oke, saya ulang ya. Kalau kita ingin membuat antibodi ND, maka antigen ini kita suntikkan ke ayam, ya kan? Maka dalam tubuh ayam akan timbul antibodi ND yang kita gunakan untuk praktikum hari ini. Nah, sekarang kalau saya ingin mendapatkan antibodi anti ayam, gimana caranya? Logika saja ya. Memangnya agak sulit ya, saudara belum pernah dapatkan, tapi secara logika saja. Kalau tadi kan saya ingin membuat antibodi ND, caranya antigen ND suntikan ke tubuh ayam. Nah, sekarang kalau saya ingin mendapatkan antibodi anti ayam, menyuntikkan antibodi anti gen dari ND tadi. Iya, gimana dulang. Mungkin dari antibodi primer itu tadi kan dari serum Prof itu nanti mungkin itu bisa disuntikkan ke apa itu hewan lain gitu Prof, terus ditunggu supaya contohnya apa hewan lain apa contohnya? Mungkin saya kurang tahu Prof untuk itu, mungkin kelinci atau boleh, oke hewan ya. coba yang lain. Kenapa nggak ke ayam? Kalau ayam sama spesiesnya Prof. Oke ya, jadi jawaban benar ya. Jadi sekali lagi, untuk membuat antibodi anti-chicken atau anti ayam, maka antibodi ayam, tapi tidak harus antibodi primer ND tadi loh ya. Jadi antibodi lainnya boleh, tapi asalkan dari ayam ya. Nah itu kita suntikkan misalnya ke kelinci. Maka di dalam tubuh kelinci akan timbul antibodi anti-chicken ya. Sehingga namanya tadi, ini conjugate menjadi rabbit anti-chicken conjugate.